usah bareng. Selamat datang di podcast pertama Monkey House. Iya. Yang beralih dari YouTube ke podcast. Gara-gara kebanyakan udah pada entah kemana manusianya. Kebanyakan wacana kayak orang Indonesia. Sebenarnya ya ini podcast pertama kita, makanya kalau ampas ya dimaklum aja. Tetap sih intinya kita dari Monkey House bakal ngebahas soal Dunia hobi, dunia gelap, dunia hobi, dunia anime, dunia film, pop culture, ya segala jenis seperti itulah. Walaupun kadang-kadang nyerempet sedikit mulai ke politik, ke sosial dan lain sebagainya. Memang berbahaya. Gimana mood yang bikin. Oke, sekarang sebenarnya niatnya adalah kita bahas kembali bukan masalah sih, topik yang waktu dulu pernah dibuat di video, nggak tahu videonya masih ada atau nggak tahu pernah tayang atau enggak. Nah, jadi kenalkan, saya Rudi. Saya Fausta. Iya. Anjing ketiga koalisi. Oke, nah jadi gini, kita berdua sebenarnya kan berasal dari bukan berasal sih, sebenarnya kita berdua kan termasuk pecinta pecinta budaya Jepang. Kalau saya lebih ke segala macamnya, maksudnya nggak ada spesifik, mulai dari pop culture atau budaya real, budaya tradisionalnya. Tapi kalau Fausta lebih ke budaya pop culturnya, itu benar nggak? Benar. Aku kan otaku. Nah soal ngomong soal otaku, jadi buat yang tahu di pecinta Jepangan sekarang tuh rata-rata orang umum mikir kalau pecinta Jepangan itu sama dengan wibu. Nah, wibu eta. Wibu. Nah, suka anime wibu. Nah, suka Jepangan wibu pasti dicap. Iya, pakai PP anim wibu. Pakai PP anim di komunitas tertentu dikeluarin. Anjir. Maaf, grup ini wajib pakai foto asli. Nah, masalahnya apakah benar pecinta Jepangan itu wibu? Nah, apakah kita bedah dulu ini? Iya. Kita bedah dulu ya. Maksudnya gini, apakah benar kalau pecinta Jepangan itu sama dengan wibu gitu? Atau sebenarnya wibu itu bukan berbeda sih, maksudnya sub gitu, atau bagian dari pecinta Jepangan. Jadi nggak semua yang pecinta budaya Jepang itu wibu gitu. Nah, tadi teh apa sih? Oke. Nah, ini balik lagi, semua yang kita omongin pendapat pribadi ya. Jadi kalau bukan berarti kita nyari bahan atau apa. Walaupun ada beberapa kalau yang memang unsurnya ada, ini memang kita ada bahan sendiri. Ini didasari dengan pengalaman pribadi, didasari dengan penglihatan kita di media sosial. Nah, gitu. Nah, sekarang kalau tak duluan tak. Naonnya? Pecinta Jepangan dulu tak. Menurut Anda ini, saudara Fausta, cinta sebagai seseorang yang pernah punya nama hitam. Anjir. Zaman jahiliyah. Flamer Fausta Rafika. Anjir, memang nama itu. Nah, bagaimana maksudnya pendapat situ tentang soal perwibuan lagi kan, soal pecinta Jepangan ini tuh benar nggak sih? Pecinta Jepangan tuh kayak gimana, terus yang wibu tuh kayak gimana? Menurut orang ya mah orang. Menurut gua pencinta Sunda jangan usah. Menurut aing ya. Menurut aing mah pencinta Jepangan itu lebih mendalami dari segi tradisionalnya.
budaya tradisionalnya dari bahasa mungkin budaya berpakaian atau mungkin acara-acara adat lainnya. Nggak, bentar anjir, budaya berpakaian macam apa Maksudnya maksud anda keluar pakai hakama gitu anjir, pakai kimono yang bener aja. maksud orang teh oh nih hakama cara menggunakannya seperti apa, bahannya seperti apa. Saya pikir Pencinta kan di sini budaya ya, budaya. Jadi mungkin ada juga yang pop culture juga tapi tidak seperti atau gimana ya, ayo ngomongnya gak enak kan. ya itu ya. Tidak. Oke, ya berarti nggak pokoknya pecinta pop culture juga, tapi belum tahu sih, belum tentu wibu gitu. Tah eta. Nah sekarang kalau wibu teh, Anjir, nah ini aing ini. wibu itu bagaimana menurut anda, Ini saudara wibu, Flamer anjing. Ustaz Kurabi? Kaum seperti ini yang merusak kami para pecinta budaya Jepang. Ini tahu nggak? Nggak, kalian wibu tidak tahu posisi. Iya, abis itu dia ngaku wibu. Sebagai contoh ya, wibu itu di kesehariannya suka menggunakan bahasa atau menyebutkan kata-kata Jepang gitu, yang terkesannya maksa gitu. Beda dengan orang Indonesia pernah tinggal di Jepang gitu, mungkin keceplosan. Tapi ini dengan kesadaran penuh kepada semua orang yang bukan pecinta Jepang juga ngomongnya pakai bahasa menyelipkan kata-kata Jepang gitu. Contoh. Anjir, aing nggak mau. Aing tidak ingin menyontoh. Gini, oke. Jadi begitu, ada lagi nggak? Apalagi ya? Pengalaman pribadi kan anda Anjir, sebagai ibu yang sudah jadi riaju. Anjir. Oke, yang Gini lah. buat yang nggak tahu riaju itu, riaju itu adalah orang-orang yang kehidupan realnya itu sudah terpenuhi, punya pacar, lulus kuliah. Iya kan, anda riaju kan? Udah punya pacar, Iya, saya riaju lulus ya. kuliah, Iya. cuma kerjaan belum ada, benar Iya, kan? iya benar. Makanya kita saya bikin deadwood. podcast. Saya deadwood. Oh gini, wibu itu overreact menurut saya. Enggak. Nah, sekarang gantian. Nah, soal gimana menurut Anda Oh. wibu dan pecinta Jepangan? Nah, Gini, kalau pecinta Jepangan sebenarnya ada setujunya sih. Gini, pecinta Jepangan benar pecinta budayanya, tapi bukan budaya tradisional, tapi lebih ke budaya secara keseluruhan, baik tradisional pop culture. Jadi maksudnya ya orang-orang yang senang misalnya senang samurai ya, bukan pedang samurai. iya, pedang. Samurai kesatrianya, bukan pedang samurai. Nggak ada pedang samurai, itu nggak ada. Tuh kan jadi lupa. Yang senang samurai, yang senang benar cara pakaiannya, terus mempelajari tata cara, mempelajari budayanya, mulai dari keseniannya mungkin yang segala macam, sampai yang suka anime, suka anime, suka manga, suka light novel mungkin kayak saya, suka macam-macam lah. Maksudnya benar-benar pop kulturnya gitu, mulai dari musik segala macam, J-rock, J-pop gitu. Tradisional. Nah, tradisional dan lain sebagainya. Itu yang pecinta Jepangannya sendiri. Dia nggak, walaupun sedangkan wibu benar, kalau pandangannya kurang lebih makhluk ini sama saya sudah agak sama pandangannya. Untuk wibu itu yang lebih tepatnya mungkin orang yang merasa atau pengen atau bertindak seakan-akan dirinya orang Jepang gitu, atau karakter anime atau apalah. Jadi ya itu kayak kata-kata ini Contoh. sebenarnya nggak bisa dicontoh, maksudnya bukan nggak bisa Lu mah malu jatuhinnya. bukan nggak bisa dicontohin, cuman maksudnya kadang bukan dari soal yang kata-kata juga, cuman mungkin dari tingkah laku. Misal ya itu kayak apa ya, kayak dia misalnya beli atau gampangnya apa namanya, bukan Daki Makura gambar karakter perempuan yang diaku-aku sebagai istri, sebagai pacar, atau istilahnya waifu misalnya, atau husbando buat cewek ya, buat cewek husbando. Maksudnya cewek kalau beli Daki Makura karakternya cowok itu husbando, kalau cowok itu waifu. Nah, kayak gitu. Jadi mereka
punya apa ya, punya kayak kesan memiliki satu karakter atau ya satu tokoh tertentu dari film dari atau yang emang agak sudah berlebihan. Jadi sudah kecintaannya terhadap ini tuh sudah agak berlebihan. Terus juga memang kayak sikap kadang-kadang kayak nyelip misalnya di apa di misalnya Gombro mungkin, walaupun ini kayak di beberapa meme atau komik strip yang terkenal misalnya kayak di Ghosty Comic, di mana lagi sih ya Ghosty yang biasanya ya, Ya, yang Ghosty. suka Watashiwa Gitu. Watashiwa atau misalnya manggil misalnya kayak ke Fausta gitu, misalnya Fausta Kun gitu, Anjir, aya imbuhan kun Faust- san tah eta. Fausta Chan atau apalah, padahal Fausta sudah jelas-jelas buat yang pernah kenal Fausta itu kulitnya hitam dekil, Anjir. nggak ada Jepang-Jepangnya, mana pantas dipanggil Kun dipanggil San. Tidak, Iya. saya nasionalis, tidak. Iya, sawo busuk. Matang. Nah, itu yang dari kita, dari apa setidaknya dari kacamata kita. Kalau cuma ada lagi sebenarnya nih yang menarik tuh, bukan soal, nah ini ada fenomena yang menarik kalau sampai ada anak Jepangan atau wibu, beberapa wibu yang kayak dasar wibu. Marah, Bos. Iya itu mau udah pasti. Cuman maksudnya ada yang dia bukan nih, teman merasa bahwa itu penghinaan. Itu. Ya marah, benar. Ya marah, Bos. Iya, itu penghinaan. Tapi habis itu dijawab, saya mah bukan wibu, atau gua mah bukan wibu, atau aing mah bukan wibu. Itu. Saya mah otaku. Eta. Saya otaku, atau gua itu otaku. Gua gak wibu, gua itu otaku. Naon tah? Kenapa? Otaku. Nah, kenapa orang mau disebut otaku tapi tidak mau disebut wibu? Padahal buat saya mah, walaupun saya juga pecinta Jepangan, kalau kata orang Sunda serokan nih atau sama aja gitu. Jadi bagaimana Buat orang mah enggak, buat mantan orang wibu mah tobat? enggak, kata orang mah otaku sama wibu beda, cek orang mah. Beda. Oh, aya bedana. Mun orang ya, yo. Otaku tahu tempat, tahu cara menyalurkan hobinya, ai wibu mah teu. Itu kitu we. Kumaha umum ngomong-ngomongna kitu. Sebenarnya kalau gini, kalau gimana ya, kalau kita ini, kalau misalnya nanti ada yang tahu mungkin bisa kasih tahu ke kita juga, mungkin kalau ada salah omongan atau apa. Tapi setahu saya otaku itu artinya maniak, maksudnya menyukai sesuatu secara gila-gilaan gitu, mendalami satu hal secara gila-gilaan. Atau jadi di Jepang itu ada bukan otaku itu bukan cuma menjurus orang-orang yang senang anime, yang senang manga, yang orang-orang yang nangkring di Akihabara. Akihabara di Akihabara. Nah, otaku itu lebih luas gitu. Kayak misalnya kayak Fausta ini bisa dibilang military otaku. Walaupun belum masuk otaku, Enggak sih, belum sih. Belum ya? Ya pokoknya Objeknya banyak sih. ya maksudnya ada yang suka banget pecinta militer gitu, dia mendalami apapun tentang kemiliteran, itu bisa disebut militer otaku. Terus ada yang juga gun otaku, yang dia benar-benar suka tentang senjata api, tentang senapan, pistol, bazooka, kabeh wes Ya, tapi apa gitu. berkali-kali tanah lah istilahnya. ya itu disebut gun otaku. Ada juga yang otaku ya benar-benar otaku yang dia anime, manga dan lain sebagainya. Nah, sedangkan pengkelompokan otaku di Indonesia atau di beberapa di negara lain di luar Jepang ya cuma hanya untuk orang-orang yang pecinta anime, pecinta pop culture Jepang atau pecinta Jepangan, otaku gitu. Padahal kadang bisa dibilang mereka bukan nggak mendalami, mereka cuma sekadar suka, cuma sekadar nonton, atau ya walaupun apa ya, Dicap mungkin. iya ya maksudnya tetap dicap otaku, padahal nggak selalu juga. Nah terus sekarang
sekarang kita ngomong kenapa orang tuh mau dipanggil wibu tapi nggak mau dipanggil orang nggak mau dipanggil wibu tapi mau dipanggil otaku Nah. gitu. Karena mungkin beberapa dari mereka mikir bahwa Stigma. stigmanya bahwa otaku itu lebih baik, otaku ini, padahal kalau kita ngomong ke Jepangnya ya otaku tuh ya juga negatif. ya bukan negatif sih, cuman maksudnya apa ya, istilahnya outsider gitu. Jadi orang yang ada di luar tatanan masyarakat normal gitu. Jadi nggak bisa dibilang tanda kutip nggak normal gitu loh. Jadi mun misalkan orang normal mah gawean aya main jeung ieu, tapi ieu mah main we jeung eta gitu. Enggak juga. Dan sia jangan ngomong ini billing kita nggak ada subtitle Jan. Oh, nyata. Nggak ada subtitle Jan. Nggak, cuman maksudnya buat yang tidak mengerti, maksudnya tadi Fausta bilang apa? Tadi tuh ngomong Orang normal tuh ada kerja, ada main, ada kehidupan yang lain, sedangkan otaku tuh kehidupan dia diberikan untuk hobi dia gitu. enggak juga sih. Sebenarnya ada beberapa yang otaku yang punya kerjaan, ada yang ini. Cuman apa ya? Kok anggapan masyarakat tuh freak? Apa ya bahasa Indonesianya? Aneh. Ya aneh. Kayak ngapain kamu kerja capek-capek dengan gaji segitu ini, terus ujung-ujungnya uangnya cuma dikumpulin misalnya buat beli figur mainan, dan apalagi buat yang cowok terus ternyata beli figurnya cewek gitu. Buat apa gitu. Terus kayak misalnya udah capek-capek ini terus beli gamenya pun benar-benar ya bukan apa ya, bukan kita nggak ngomongin game profesional ya, cuma maksudnya beli game untuk di ini. Dan gamenya tuh misalnya kayak dating simulation, otoge ya, laki-laki otoge kan, Eroge we lah ya. eroge atau otoge, otome game ya, Otome game. ini dating simulation lah yang buat cari, dia bukan benar-benar game yang kayak let's say misalnya Dark Souls atau ini yang yang kayak gitu, atau yang kayak gitu tuh mungkin buat orang secara umum kayak kok kamu buang-buang duit sih buat begituan gitu. Jadi nggak masuk gitu, nggak klik ke dari masyarakat gitu, nggak klik gitu, orang-orang tuh nggak ini. Nah kalau balik lagi kalau wibu tadi itu kan kita bilang adalah orang-orang yang seolah-olah pengen jadi Orang atau menganggap dirinya ya seolah-olah pengen jadi orang Jepang atau menganggap dirinya sebagai orang Jepang atau meniru-nirukan gaya tertentu. Tapi karena konotasinya di kita itu wibu itu yang freak kayak otaku gitu loh, makanya orang-orang Indonesia kebanyakan menganggap bahwa saya mah nggak mau jadi wibu, saya mah pengennya dibilang otaku aja gitu. padahal di negara asalnya, di negaranya gitu, di Jepangnya sendiri dulunya memang otaku memang dicapnya ya negatif, walaupun kayaknya ada pergeseran makna. Bukan pergeseran makna, pergeseran cara pandang melihat suksesnya kebudayaan ini, dengan juga kan ada beberapa otaku yang jadi sukses mungkin jadi ini. Tapi secara tidak, maksudnya secara umum stigma si otaku sendiri di Jepangnya tetap apa ya, tetap outcast gitu, tetap orang luar, tetap aneh gitu ya kan. Ya orang otaku gitu datang ke kafe, ada maid, ada apa gitu kan, terus tiba-tiba padahal cuma makan omelet doang ditulis-tulis gitu. Tapi bayarnya ya lumayan lah, bikin kantong rada bolong gitu. Kan itu yang dijual, bro. Itu yang dijual. Sumpah demi apapun gua nggak pernah datang ke maid cafe, jadi nggak tahu. Tapi maksudnya at least lihat dari luar gitu. Gini, ada sensasinya itu tuh. Jadi kita datang ke kafe, disuapin. Itu service, bro, service itu. Gini ya. Udah 14 tahun gak pernah jomblo gitu. Jadi gak pernah merasakan ada yang perlunya begitu gitu. Maksudnya sama pacar sendiri disuapin. Sekarang sama istri disuapin. Itu bukan saya itu. Bukan saya. Gak pernah merasakan gitu. Saya melakukan penelitian kecil kepada ibu-ibu di sana. Saya tidak seperti itu. Tapi rasanya gimana? Saya tidak. Rasanya gimana? Rasanya apa? Biasa aja sih. Rasanya disuapin pakai hati-hati gitu tuh gimana? Enggak, saya nggak pernah kayak gitu. Enggak.
tidak pernah datang ke Mad Cafe. Nggak pernah. Tidak pernah saya. Nggak pernah datang. Nggak pernah. Masuk doang. Masuk doang. Iya. Masuk doang safari itu. Ya. Nah, nah makanya orang-orang tuh lebih wah ini nih apa gua tuh bukan pokoknya ya ujung-ujung ke sini ya apa ya, kalau balik lagi kenapa stigma wibu tuh lebih kalau buat orang kita khususnya nggak mau disebut wibu tuh, lebih mending disebut otaku gitu. Padahal pada dasarnya kalau dari kacamata saya, kacamata yang ya nggak tahu kalau dari kacamata Fausta mah mungkin yang pernah merasakan kata saya mah sama aja gitu karena dan saya mengaku, maksudnya saya akuin saya juga bisa dibilang otaku, literal otaku. Soalnya saya memang suka anime, suka manga, dan suka juga banyak kebudayaan Jepang, dan memang bukan mempelajari dalam banget sih kayak sastra Jepang atau sebagainya, enggak, cuma saya cukup mendalami untuk beberapa hal supaya saya tahu lebih mendetail kenapa kayak kenapa kenapa seni ini harus seperti ini misalnya, kenapa ini apakah benar, karena banyak banget banyak banget hal-hal yang bisa dibilang mungkin salah kaprah, bukan salah kaprah. Jadi mana ngulik dari sampai dalam gitu ya. Iya. Nah, di sini juga sebenarnya yang apa ya? Gatel ya bisa dibilang. Mana gatel? Sedikit mana yang merasa terusik dengan. Iya, bisa dibilang udah merasa terusik. Terutama setelah saya dewasa. Karena dulunya saya juga gitu. Nah, apa yang bikin saya terusik? Ini kita udah keluar dari yang wibu-wibuan ya, kayaknya. Ini kayaknya. Iya, udah masuk topik baru ya. Jadi bentar dulu, berarti conclude dulu yang tadi. Iya, so conclude-nya gimana? Jadi kalau intinya gini, kalau untuk jangan samakan semua pecinta Jepangan itu sebagai wibu, sebagai otaku, karena kebanyakan dari mereka bahkan cuma nonton sesekali atau ini, cuman memang mungkin mereka ikut cosplay, mungkin ikut apa, tapi bukan berarti mereka pure wibu yang apa ya, yang kayak nggak punya kehidupan. Padahal banyak dari orang-orang yang di Jepangan, dunia Jepangan itu sebenarnya orang-orang yang sangat berhasil di kehidupan nyatanya. Bisa dibilang Ryaju, ada yang jadi dokter, ada yang polisi, ada yang polisi, ada jadi yang pilot, ada yang pengusaha juga. Aslina. Pengusaha banyak malahan. Aslina. Pengusaha banyak itu, dan macam-macam banyak. Ada yang Deadwood. Banyak maksudnya nggak ini, dan bukan outcast mereka sebenarnya, benar-benar ini. Sedangkan terus wibu sendiri sebenarnya kalau kita bisa ngelihat di luar keanehan mereka, maksudnya menembus keanehan mereka gitu ya, anjing menembus kesannya tebal banget anjing. Ya enggak, maksudnya kalau kita bisa ngelihat apa ya, kehidupan dia bukan gitu. kehidupan, maksudnya kayak kita kenal lebih dekat. Ini ada banyak kok mereka yang orang-orangnya sebenarnya biasa aja, humble, baik, bisa di ini, cuman memang mungkin entah karena first impressionnya jelek, atau mungkin karena bukan first impression, media sosial impressionnya, jadi dari medsosnya itu yang agak-agak yang berlebihan. Walaupun sebenarnya kalau mau jujur nih, nggak cuma ibu, nggak cuma pecinta Jepangan, tapi hampir semua orang yang punya fandom, punya kegemaran, kalau misalnya kita ngomongin soal apa yang mereka gemari, bakal bersikap kayak gua yang paling benar gitu. Jadi itu over gitu, over protective. Cuman memang buat para wibu yang masih aktif, tolonglah itu Anda medsosnya yang soal Anda ya skill sosial Anda dibenarkan ya. Twitter, Facebook, nggak usah. Itu skill tool yang modern ya. Enggak, itu bukan maksudnya ya kayak Anda jangan komen-komen gandeng goblok gini. Nggak, maksudnya apa namanya, soal ya yang waifu lah, husbando lah, itu kan pada akhirnya adalah milik bersama. Yeah. Semua orang mungkin ada yang suka kegemarannya ini,
nggak usah ini. Terus kayak misalnya kalau anda yang masih kenal Nisekoi Contoh. ya contoh Nisekoi misalnya gitu, yang berdebat antara apakah tim Onodera tim Chitose, itu sempat rame sekitar beberapa tahun lalu. Kalau ada yang belum nonton coba lihat, rame kok. Itu debat sampai kayak gimana siapa yang ini. Atau misalnya kalau dulu di zaman Naruto itu waktu akhirnya terbukti bahwa Naruto nikah sama siapa, Sasuke nikah sama siapa. Ya. Ada yang marah kenapa Naruto nggak hubungan sama Sasuke. Jadi nggak tahu cara kayak gitu. Ada yang marah kenapa. Atau Anda fandom Sawa waktu itu ya membuat citra Sawa jelek gara-gara kata-kata Anda di sosial media Ya situ happy ya. Enggak, saya tidak happy gitu. Enggak, maksudnya ada pelampiasan. Oh iya memang. Nah makanya yang kayak gitu memang patut dikurangin. Soalnya bukan apa-apa, orang-orang memang ngelihatnya akibatnya jadi wah ini kumpulan para bocah, wah ini padahal bisa dibilang kan kita nggak gitu, anak Jepangan tuh nggak gitu itu. Tapi so far balik lagi itu semua adalah point of view POV dari saya, POV dari Fausta gitu. Mungkin ada yang benar, mungkin ada yang enggak, tapi at least kebanyakan kalau kadang-kadang ngobrol dari orang yang nggak tahu itu ya wibu tuh yang begini, kenapa sih nggak suka ya karena wibu tuh begini. Atau yang paling parah yang rame apa, wibu bau bawang. Nah itu Buat anda yang tahu itu Anda kalau ke event pakai parfum Anda, pakai deodoran Anda, ya jangan merusak citra wibu, oke? nah kan dia ngaku wibu. Coba. Iya ya, doh. Nah apa ya itu soal pokoknya kayak gitu supaya apa ya, supaya nggak jadi negatif jatuhnya gitu. Padahal kan kalau misalnya kita bisa ngelihat di luar stigma itu semua orang kan orang-orangnya baik-baik juga gitu. Alhamdulillahnya nggak ada yang benar-benar maniak. Ya. Tidak ada yang melakukan kejahatan mungkin saya tidak tahu. Ya gitu. Nah paling itu yang dari wibu-wibuan, dari perwibuan enak banget gitu. wibu-wibuan Ya. Malah wibu-wibuan nggak enak kan. Enggak ya, dari perwibuan dan perjepangan. Loh kok perjepangan? Dari pecinta Jepang gitu. Itu intinya buat orang-orang umum yang denger ini, itu kalian nggak bisa nyamain gitu. Dan kalaupun misalnya kalian nemu ada orang wibu apa segala macam, jangan jangan dijauhin, jangan dijadiin outcast, jangan dihina atau apa, jangan diceng-cengin lah. Kadang ada beberapa yang bisa nerima dibecandain kayak gitu, ada yang enggak gitu loh. Kasihan kalau yang misalnya enggak, bisa depresi apa segala macam. Makanya kenali aja kalau mereka tuh bisa lebih baik. Kalau kalian bisa kenal di luar ini, mereka bisa jadi sumber relasi lah, bisa minimal relasi lah, sumber hiburan yang sangat baik. Seriusan kamu kalau tahu ibu itu sumber pip yang baik. Kesannya kayak gimana gitu. Ya, itu aja. Itu saja dari kami. Enggak sih. Apa dong? Ya sebenarnya masih ada yang nanti yang mau kita hubungin lagi, kita obrolin lagi, bukan masih seputar dunia Jepangan perjepangan, tapi mungkin yang berikutnya agak lebih ke bukan edukasi, pengetahuan lebih mendetail supaya ada beberapa yang miskomunikasi tentang kebudayaan tentang ini. Nah, kali ini nanti untuk yang berikutnya kita akan membahas sesuatu yang paling sering diagung-agungkan. Sangat familiar orangnya ninggalin. Nah, yang paling sering salah disebut sama polisi. Eta 30 orang ya, 50 orang saya demi Allah eta bener eta. Kalau penasaran itu apa, nanti next podcast gitu. Silahkan pantengin, moga-moga nggak bosan dengar saya dengar Fausta. Oke, itu aja dari kami Monkey House yang gagal dari YouTube. Tolong jangan disebut anak tolong kami ya. Sekian, thank you.